accessible, arahannya jelas, dan terus dipantau. Implementasinya terus dipantau. Jadi beliau sudah terbiasa saya kira ya bekerja dengan target, dieksekusi, dilaksanakan, hasilnya akan dipantau. Sehingga kita merasa bahwa karena akses kita mendapatkan arahan yang jelas, kita dipercaya, trust. Beliau adalah model pemimpin yang memberikan trust kepada para pembantunya, tetapi beliau juga menggunakan haknya untuk melakukan kontrol. Sampai di mana apa yang saya minta kepada para pembantu saya untuk lakukan, itu dikontrol terus oleh Presiden. Yang tidak pernah saya lupa, dan itu selama lebih dari 30 tahun saya menjadi diplomat, belum pernah saya mengalami itu atau menangani itu, adalah pada saat kita harus evakuasi warga negara kita dari Yaman, dari wilayah konflik. Kemudian jumlah warga negara kita ribuan, dan kita tidak saja melakukan evakuasi dari satu titik, kita harus pecah menjadi 3 titik. Terus kemudian pada saat yang sama kedutaan kita juga mengalami kerusakan karena terdampak oleh bom. Kemudian ada diplomat saya yang juga terluka. Jadi kita sampai menurunkan tenaga bantuan dari pusat, tidak hanya dari Kemlu tetapi dari polisi, dari BIN, dari militer, dari TNI Angkatan Udara dan sebagainya. Jadi satu tim Indonesia. Jadi momen itu adalah momen yang saya kira tidak akan pernah saya lupakan. Karena satu, tingkat kesulitannya tinggi. Yang kedua, menyangkut nyawa orang. Dan nyawa orang itu bukan hanya 1 atau 2, tapi ribuan. Nyawa orang yang harus diselamatkan, dan bukan hanya warga negara Indonesia. Tantangan Palestina tidak lebih mudah. Tantangannya akan lebih sulit, masa depannya juga banyak sekali tantangannya, atau tantangannya lebih berat. Tetapi Indonesia sudah memutuskan bahwa kita tetap akan membantu Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya. Karena saya kira ini adalah masalah prinsip yang harus diperjuangkan, dan politik luar negeri Indonesia sekali lagi kita dihormati, kita bisa tegak berdiri bermartabat karena kita selalu melakukan politik luar negeri yang berdasarkan prinsip. Nah, demikian juga dengan Palestina, dan kita memberikan dukungan kepada Palestina tidak hanya dukungan dalam bentuk politik, tetapi dari sisi ekonomi, dari sisi capacity building dan lain-lain kita lakukan. Jadi sekali lagi tantangannya berat, tetapi Indonesia sudah berkomitmen dan akan melanjutkan komitmen itu untuk terus mendampingi Palestina. Salah satu karakter dari Indonesia, politik luar negeri Indonesia, itu kita diterima oleh semua orang, oleh semua negara. Karena ide kita, kontribusi kita, proposal kita, itu biasanya adalah proposal yang ingin menjembatani perbedaan. Oleh karena itu, selama keketuaan Indonesia, negara-negara anggota Dewan Keamanan sangat suportif terhadap Indonesia. Dan bahkan pada saat saya mau share, kita sampaikan kepada mereka, kita besok pakai batik loh, gitu kan. Terus kemudian mereka kan memang sudah memiliki batik, pernah ke sini, misalnya kayak Sekjen PBB, beliau kan hadir di pertemuan IMF World Bank di Bali, beliau punya kain tenun kan. Terus kemudian beliau sampaikan, minister, aku pakai kain tenunku ya, iya. Jadi di pagi hari itu sebelum saya mimpin sidang, saya bertemu dengan beliau itu sudah membawa batiknya, membawa tenunnya itu. Dia bilang, bentar ya aku ganti. Jadi ganti semua, jadi seru. Jadi pertemuan Dewan Keamanan yang so colorful ya terjadi pada saat itu, semua orang pakai batik gitu. Bareng-bareng. Karena kan biasanya kalau saya kegiatan kan teman-teman yang ngambil potret itu kan udah nggak mungkin aku yang ini. Jadi biasanya kita bahas. Oke, selalu ada pesan di dalamnya ya, selalu ada pesan, seringan-ringannya selalu di dalamnya ada message. Harus, karena apa? Kan sekarang kita tidak menggunakan sosial media.
Kalau saya sih sosial media itu untuk saya ya adalah bentuk lain dari sebuah akuntabilitas. Jadi misalnya saya sedang sidang di PBB, bertemu dengan kolega saya. Di situ kita post. Berarti kan masyarakat Indonesia kan tahu, oh ya, ini Menteri Luar Negerinya sedang bertemu dengan ini, hasilnya ini. Kan kita selalu setiap kali pertemuan yang kita perjuangkan adalah kepentingan nasional kita. Karena selalu berlari. Pagi saya selalu jogging. Jogging minimum 5 km. Dimanapun saya berada. Saya di dalam kondisi transit pun di airport, ya nggak lari sih, kalau lari di airport nanti dikejar sama polisi ya. Tapi saya jalan cepat. Jadi kalau yang lain mungkin transit 2 jam shopping, saya jalan sampai 10.000 step baru saya berhenti. Makan saya kontrol, jadi saya tidak makan karbo, saya tidak makan minyak, saya tidak makan manis, dan saya hanya mengkonsumsi low fat. Mari kita tanyakan kepada Bapak Presiden. Pertanyaannya dialamatkan kepada orang yang salah. Yang sudah bagus mungkin bisa diteruskan ya. Tentunya masing-masing pimpinan itu kan punya style, punya model. Saya tidak ingin membebani kalau ada pimpinan baru, tetapi beliaulah yang pasti sudah akan bisa memilah mana yang harus diperkuat. Semuanya mesti diperkuat ya, karena kan hidup ini nggak berhenti. Hari ini kita sudah selesaikan, belum tentu besok nggak ada masalah lagi. Tetapi untuk presiden, visi misi presiden kan satu. Dan di awal pemerintahan beliau mengatakan, menteri tidak boleh punya visi misi. Visi misi adalah dari presiden dan wakil presiden. Jadi semuanya turun ke bawah, runtut. Dan saya kira nanti kalau ada penerus saya, pasti visi misi juga datang dari presiden.